Selamat datang di Podcast Basah, podcast yang tayang setelah banjir dan dilupakan sebelum hutan ditebang. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak pernah diundang, tapi selalu datang tepat waktu ketika musim hujan. Selamat datang Kayu Gelondongan. Terima kasih, saya datang tanpa reservasi, tanpa izin lokasi, tapi selalu lolos temukan. Oke. Langsung saja. Kamu sebenarnya datang dari mana? Saya lahir di Ulu, dibesarkan oleh tanah, dilawat hujan dan dipeluk kabut padi. Lalu suatu hari manusia datang dengan helm proyek dan kata sakti. Izin sudah keluar. Katanya kamu hasil dari pembalakan liar ya? Kata liar itu relatif. Kalau kecil yang nepang disebut liar. Kalau besar yang nepang disebut investasi. Tapi kamu ikut menghantam rumah warga. Saya tidak punya setir. Hanya ikut arus air, arus kebijakan, arus pembiaran. Kamu tahu nggak warga hilir bilang hidup mereka hancur berantakan gara-gara kayu gelondongan? Saya tahu, ironisnya saya dulu berdiri untuk menahan banjir. Sekarang saya jadi isi banjir. Itu yang disebut alih fungsi ekologis. Nah, ada yang bilang ini sebenarnya memang bencana alam. Gimana tanggapanmu? Saya ketawa waktu dengar itu. Alam mana yang punya dokumen AMDAL? Menurutmu siapa yang harusnya paling bertanggung jawab di kasus ini? Bukan saya. Saya cuma barang bukti yang hanyut karena TKP-nya dihapus. Kamu kan juga sempat viral ya, banyak video TikTok yang memuat gambar-gambar kamu, foto-foto kamu begitu ya, ketika banjir kemarin. Saya lebih sering viral daripada laporan investigasi. Satu kayu hanyut, 1 juta like, 1 izin bermasalah, 0 tayangan. Oh ya, katanya kamu lagi diselidiki sama Bareskrim nih. Iya, saya dipanggil sebagai objek. Pelaku masih subjek lapat. Kamu kecewa? Tidak, saya sudah dipotong dari hadapan sejak awal. Oke, kalau boleh jujur, kamu merasa dimanfaatkan sejak awal ya? Tentu. Waktu berdiri saya jadi AC. Waktu hanyut saya musibah. Waktu ditanya asal-usul, saya mendadak anonim. Apa pesanmu buat warga yang terdampak? Maaf, bukan karena saya jahat, tapi karena negara sering lupa bahwa hutan itu infrastruktur. Berat juga ya jadi kayu. Berat secara literal dan moral. Nah, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Saya ingin berteriak. Kalau kamu tebang aku, kamu harus siap berenang sama aku. Wah, itu ancaman ya? Bukan, itu polisi. Menurutmu kenapa kayak gini tuh terus berulang? Karena setiap banjir dianggap berita, bukan audit. Setiap korban dianggap angka, bukan akibat. Setiap kayu dianggap benda mati, padahal kami arsip. Arsip. Iya, cincin usia saya menyimpan sejarah hujan, kemarau, dan keserakahan. Oh, begitu ya. Oke. Ada pesan buat podcaster seperti saya ini yang masih kecil ini? Terus bertanya, karena yang paling berbahaya bukan kayu di sungai, tapi pertanyaan yang tenggelam. Oke, terakhir nih. Apa rencanamu ke depan? Musim hujan masih panjang, dan izin masih pendek. Baik pemirsa, itulah wawancara kali ini. Dan ingat, kalau kayu sudah mulai bicara, artinya negara sudah terlalu lama diam.